Bab 223. Isabel menandatangani dan menerima hadiah itu dengan bengong. Raisa pun sangat penasaran. Isabel menundukkan kepala dan ikut melihatnya. Hanya terlihat sehelai gaun pantai berwarna putih tertata rapi di dalam saja. Raisa langsung berteriak, "Wah, kapten ini sungguh loyal. Gaun ini didesain langsung oleh desainer yang dijuluki Raja Desain loh. Hanya dibuat satu helai setiap tahunnya. Begitu berhargakah?" Isabel langsung menjulurkan tangan mengambilnya. "Bolehkah aku menerima pakaian ini?" Raisa pun berkata, "Tanda tangan saja sudah diberikan, kenapa tidak boleh? Sini, coba pakai. Pakaian yang diciptakan oleh Raja Desain pastinya sangat spesial." Raisa berkata serius. "Jangan kira LV dan Hermes sangat istimewa. Sebenarnya itu hanyalah tren-tren di pasaran. Semua produk itu tidak akan bisa menggantikan sensasi saat memakai pakaian kaum bangsawan seperti ini." Isabel menundukkan kepala dan merasa setuju. Semua pakaian Ravindra dibuat dengan desain khusus dan beda dari yang lain. Tetapi, kemeja biru yang dia pilihkan untuknya malah sering dipakai akhir-akhir ini. Bahkan memecahkan aturan satu baju 2 kali pakai yang Ravindra anut. Sepertinya dia sudah memakainya berkali-kali. Hush, kenapa malah kepikiran dia lagi? Isabel didorong Raisa hingga masuk ke dalam kamar mandi dan mengenakan gaun putih istimewa itu. Saat Isabel berjalan keluar, Raisa kaget hingga mulut menganga. Dia langsung menjulurkan tangan melepaskan konde rambut Isabel hingga terurai ke bau, mengambil setangkai bunga lili dari vas bunga dan menancapkan di telinga Isa. Isabel hanya berdiri diam membiarkan Raisa mengotak-ngatik dirinya. Raisa merasa belum puas dengan tata rias seperti itu. Dia pun mengambil bunga lili itu dan menggantinya dengan lingkaran bunga baby breed. Berpikir sejenak, kemudian membentuk gelang dari baby breed dan memakainya ke pergelangan tangan Isabel. Isabel belum sempat berbicara, Fiona bersuara dari arah pintu. "Lingkaran baby bread harus dipandankan dengan anting berlian." "Benar, tepat sekali." Raisa berbalik badan mengambil tas perhiasannya. Dia mengeluarkan sepasang anting berlian dan memakainya untuk Isabel. Fiona berjalan mengelilingi Isabel, lalu mengeluarkan tas dandan, mulai mendandani bagian wajah Isabel. Hei, apa yang kalian lakukan?" Isabel sudah tidak sabar. "Aku hanya mencoba gaun ini kok. Hasilnya baru akan terlihat jelas jika semuanya lengkap." Raisa lanjut merapikan pakaian Isabel. Fiona menyelesaikan dandanan pada wajah Isabel hanya dengan beberapa sentuhan. "Oke, sudah beres." Raisa menarik Isabel langsung berputar dengan puas. Gaun pantai ini bertema santai sekaligus anggun. Raisa mengeluarkan handphone tanpa ragu dan memotret berkali-kali. Setelah melihatnya, Fiona pun mengeluarkan handphone dan mengambil foto sembari berkata, "Lebih baik foto di atas kapal deh, di sana paling cocok." Benar, ayo kita ke atas." Dengan sangat tenang, Raisa dan Fiona membawa Isabel ke dek atas kapal. Angin laut bertiup dan membuat rambut Isabel terangkat, melayang di depan wajahnya. Dalam sekejap, Raisa dan Fiona mengubah profesi menjadi fotografer. Mereka terus memotret Isabel dengan puas. Isabel berkata dengan tak berdaya, "Lagi pula aku juga bukan model." "Kamu jauh lebih cantik dari model-model lainnya," Fiona menjawab. Saat itu Kak Sasha juga pernah menjadi model untuk beberapa saat.
bahkan mengalahkan model-model ikan besar yang ada saat itu. Raisa berkata, menyetujuinya. Benar sekali, aku rasa Isabel memiliki modal yang sangat baik. Jika dikembangkan, pasti akan menggusur semua artis hanya dalam beberapa detik. Isa memiliki 5 indera yang indah. Hanya perlu ditambahi sedikit dandanan saja, hasil yang memuaskan akan terpampang di depan mata. Fiona pun terus menganggukkan kepala. Raisa dan Fiona memotret sambil memilih beberapa foto bagus untuk dikirimkan ke media sosial. Tidak sampai 10 menit, media sosial dibuat gempar. Dalam sebuah kamar, seorang bayangan tinggi besar berpakaian kapten sedang bersandar pada kursi. Jari tangannya mengusap layar handphone, memperbesar foto itu hingga dapat melihat ekspresi orang dengan jelas. Pakaian ini cocok sekali untukmu. Terlihat senyum puas pada wajah itu. Selalu membawakan berbagai kejutan untukku. Dia menghela nafas, tak mampu menutupi perasaan dalam hati. Setelah kedua orang terlepas dan kecanduan memotret, Isabel baru berkata, "Hei, aku ingatkan kalian ya, aku datang untuk makan, bukan berfoto-foto." "Ini namanya sekalian." Raisa tersenyum lebar dan berkata, "Ayo, kita kembali, siap-siap menyaksikan pertunjukan koki terkenal." Penampilan Isabel dengan sehelai gaun pantai itu berhasil memecahkan keheningan media sosial. Mereka juga memotret foto gaun pantai dan membagikannya ke media sosial. Tetapi semua penggemar di dunia maya mengatakannya bahwa foto Isabel lah yang paling bersensasi di antara semua itu. Rahel juga melihat kehebohan dalam kiriman itu. Dalam sekejap membantingkan handphone ke atas lantai. Kenapa sudah meninggalkan kota pun, perempuan itu masih berpura-pura memotret dan membagikan foto seperti itu? Sungguh menjijikan. Apakah dia ingin memikat Ravindra? Jika berbicara soal suci dan anggun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Rahel pun memotret beberapa foto dirinya dan membagikan ke media massa. Tetapi foto-foto itu tidak mengundang perhatian para penggemar. Sedikit percikan pun tidak ada. Perlahan semakin tertimpa dan tenggelam. Saat ini, puluhan koki terkenal sudah berbaris dengan rapi. Mereka bersiap-siap menerima bahan makanan dan menunjukkan kebolehan diri masing-masing. Tema pesta hari ini adalah makanan enak. Maka semua pelayan pun mengenakan seragam koki. Meskipun tidak terlihat bayangan laki-laki tampan dan perempuan cantik, acara itu malah disempurnakan dengan keragaman makanan enak. Karena sedang hamil, Isabel sangat cepat merasakan lapar. Dia pun memegang sebuah piring kecil dan bersiap-siap mengambil sedikit cemilan untuk menunda lapar. Isabel menoleh ke arah orang itu. Sebelum berhasil mengambilnya, sebuah tangan menjepit sepotong cemilan dan meletakkan ke dalam piringnya. Isabel menoleh ke arah orang itu. Terlihat seorang koki sedang memegang piring dan mengambilkan makanan ke piring Isabel dengan hormat. "Nona Isabel, silahkan." Setelah mengambil makanan, orang itu lanjut berkata dengan sopan, "Ini adalah cemilan khusus untuk Nona. Rasanya enak dan tidak berminyak. Dijamin tidak akan merusak nafsu makanmu. Tidak akan berpengaruh pada indera perasa saat mencicipi makanan nantinya." Enak sekali." Raisa terus mengangguk kepala. Memang enak." Fiona mengangguk dan melanjutkan, "Cemilan asli khas Skotlandia ini memang hanya bisa dibuat langsung oleh kokinya." Isabel merasa sangat pusing.
"Hei kalian ini, sebaiknya kalian menanyakan jelas dulu siapa yang membawakannya baru dimakan." "Isa, coba saja, rasanya enak sekali." Raisa berinisiatif mengambil sepotong cemilan dan mendekatkan pada mulut Isabel. Isabel pun membuka mulut dengan terpaksa. Tetapi koki itu tidak hanya memberikan sedikit untuk Isabel, karena makan terlalu banyak tentu akan membuat kenyang. Maka Isabel pun tidak memakannya lagi, dengan satu hati menunggu masakan koki-koki terkenal yang akan dihidangkan sebentar lagi. Isabel baru saja duduk, seorang koki datang membawakan 3 gelas air untuknya. "Ini adalah perintah dari kapten, air untuk 3 nona." Koki itu meletakkan air dan berbalik badan pergi. Raisa menyilangkan 2 tangan di depan dada, berkata dengan wajah serius, "Apakah kapten itu telah terpikat oleh salah satu dari kita?" Fiona melihat Raisa sekilas dan menupuk jidat dengan pelan. "Kamu berpikir berlebihan." Fiona menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Isabel juga menggelengkan dan berkata, "Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah bertemu kita. Mana mungkin terpikat? Sepertinya dia tahu identitas kita, makanya memperlakukan dengan begitu istimewa." "Yang ini lebih bisa dipercaya?" Fiona langsung menjawab. Di antara 3 orang, yang paling berani adalah Raisa, yang paling lemah lembut adalah Fiona, dan Isabel terbilang di antara keduanya. Kelihatannya saja lemah, sesungguhnya dalam hati dia sangat teguh. Isabel bersama Raisa dan Fiona baru saja menghampiri. Sebelum menjulurkan tangan, seorang koki datang lagi berkata kepada 3 orang itu, "Ini khusus untuk kalian bertiga, silahkan." Isabel sudah tidak sabar lagi. "Sebentar, apakah ini atas perintah kapten itu lagi? Sebenarnya siapa sih kapten kalian?" Koki itu hanya melemparkan senyuman pada Isabel tanpa menjawab pertanyaannya. "Atau mungkin kalian memang kenal siapa kami, dan fasilitas dari perusahaan ini memang ditunjukkan untuk kami?" Isabel langsung menebak. "Dan atau mungkin kapten ataupun bos kalian telah disuruh Ravindra ataupun Vincent? Jujur saja, sebenarnya apa yang kapten kalian inginkan?"